Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat-Nya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat Allah masih memberikan kita hidayah, taufiknya, sehingga kita semua dapat menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bapak-bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengingatkan kembali ya bahwa rasa syukur kita kepada Allah tidak cukup diucapkan dengan lisan, ya, tapi kita harus mengaplikasikan syukur dari hati, yaitu dengan meyakini bahwa apa yang kita dapat ini, apa yang kita terima saat ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena usaha dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, syukur tersebut ya harus dibuktikan dengan menggunakan nikmat tersebut ya, untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini dua hal ini yang sering dilalaikan oleh manusia. Dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan semata-mata berasal dari usahanya sendiri. Maka sungguhnya rasa syukur itu paling tidak harus direalisasikan dengan tiga hal. Yang pertama dengan tahmid, ya, mengucap syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Kemudian yang kedua dengan meyakini bahwa nikmat tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita dapat nikmat, ternyata nikmat tersebut tak bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, maka syukur kita tidaklah sempurna. Baik, selawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini ya, saya menggantikan Ustaz Zulham hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi kesembuhan kepada Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan mencoba membahas ya beberapa ya dosa ya. Mungkin selama ini kita sudah membahas fadilah amal, amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga ya, akhlak-akhlak yang baik atau sunnah-sunnah. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan mencoba mengkaji ya dosa-dosa, beberapa dosa yang dianggap biasa ya. Dan ini mungkin kita pernah mendengar ya pembahasan ini, tentu dalam rangka mengulang kembali ya. Karena dalam menjalani kehidupan ini ya, dua hal ini kita harus perhatikan, mana yang wajib, mana yang haram gitu, mana yang diperintahkan Allah dan mana yang diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal, wa ma harrama fa huwa haram, wa ma sakata anhu fa huwa 'afiyah. Faqbalu min Allahil 'afiyah, fa inna Allah lam yakun nasiyya." Tsumma tala hadil ayat ya. Rasulullah mengatakan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka itulah yang halal, dan apa yang diharamkan maka itulah yang haram. Sedangkan apa yang didiamkan terhadapnya maka ia adalah yang dimaafkan. Maka terimalah pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. Qala Allah azza wa jalla, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan tidaklah Tuhanmu itu lupa.
Jadi intinya dalam ayat ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa semua hukum ya, mana yang halal, mana yang haram itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, dalam kitabnya, kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Maka dua hal ini harus selalu kita perhatikan ya, karena ada sebagian yang banyak memperhatikan amalan-amalan yang diperintahkan Allah tapi ternyata lalai atau melupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena betapa banyak amalan-amalan ya yang ternyata itu menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Maka ini harus kita jaga ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah pernah bersabda ya, Innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Ya, sungguhnya seorang hamba melakukan satu amalan ya, amalan penduduk surga, dan sampai seolah-olah surga, antara dia dan surga itu hanya tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain, fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulaha. Lantas dia mengamalkan amalan penduduk neraka, maka dia memasuki neraka tersebut. Di sini menunjukkan ya bahwasanya ukuran baik tidak baiknya amal seseorang itu adalah di akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Maka teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini alhamdulillah Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita hidayah untuk menjalankan perintah Allah. Terus berdoa agar Allah matikan kita dalam keadaan begini, dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya juga Rasulullah mengatakan innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Ya, sungguhnya seorang hamba beramal dengan amal-amal penduduk neraka sampai jarak antara dia dan neraka itu hanya sehasta. Banyak sekali maksiat yang sudah dilakukannya. Ya, sehingga kita juga melihat ini sepertinya ciri-ciri penduduk neraka. Tapi selagi nyawa masih di badan, ya, maka teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah. Maka apa kata Rasulullah? Fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi ternyata takdir Allah, ya, ketentuan Allah berkata lain, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Maka dia mengamalkan amalan penduduk surga, lantas dia memasuki surga. Ini banyak terjadi di lapangan ya. Berapa banyak kita lihat orang yang di masa mudanya banyak beramal soleh, banyak melakukan membayar, bersedekah, berpuasa dan seterusnya, tapi ternyata di akhir hayatnya dia berubah ya. Itulah hati ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati seorang hamba sesuai dengan kehendaknya. Maka kita selama kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah minta sebagaimana doa Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha, ya, itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Jadi hidup kita ya, tujuan akhirnya nanti di hari kiamat adalah antara dua saja. Kalau tidak neraka berarti surga, dan gak ada keyakinan antara neraka dan surga. Maka pada pagi hari ini kita membahas hal-hal yang bisa menyebabkan seorang hamba dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit, sebenarnya cukup banyak ya, dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang terbesar yang pertama adalah ya, dosa syirik. Dan ini kita ketahui bersama bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang hamba yang melakukan perbuatan syirik ya apabila dia belum bertaubat ya ketika dia wafat. Dan ini termasuk di antara sesuatu yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam ya, perbuatan syirik. Kita sering mendengar kata syirik ya, tapi sebenarnya yang harus kita besarkan adalah bahaya dari perbuatan syirik tersebut ya, karena ini mengeluarkan seorang dari lingkaran Islam ya. Bahkan ada yang seolah-olah anti atau fobia dengan kata-kata syirik. Maka kita seorang muslim seharusnya banyak mempelajari hal-hal yang bisa menjerumuskan seorang ke syirik, sehingga kita bisa menghindari hal tersebut. Karena fatal akibatnya syirik besar ya, konsekuensinya itu bisa membatalkan seluruh amal kita yang capek beramal ya, kita yang letih ya, atau banyak mengeluarkan harta untuk beramal soleh, tapi ternyata masih berbuat syirik, maka sia-sialah amal soleh tersebut ya. Makanya ketika ditanya apakah orang kafir yang berbuat baik ya kan, banyak berinfak, banyak bersedekah, dapat pahala tidak nanti di hari kiamat? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesyirikan di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Ya, dosa yang paling besar salatan. Rasulullah mengungkapkan atau menanyakan hal tersebut sebanyak 3 kali. Maka para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Qal al-isyrak billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, di antara fenomena atau perbuatan-perbuatan yang memang banyak terjadi seorang hamba ke dalam kesyirikan tersebut, di antaranya adalah yang banyak ini yang menyembah kuburan. Ya. Ya, ini kepercayaan bahwa orang yang telah meninggal dunia, ya, orang yang telah wafat, ya, dianggap bisa memenuhi hajat, ya. Nah, perlu digarisbawahi, kita tidak bermaksud melarang satu sunnah yaitu ziarah kubur, karena ini juga diperintahkan oleh Rasulullah, ya. Ziarahilah kubur karena sesungguhnya dengan berziarah tersebut itu akan mengingatkan kalian akan kematian. Ya, ketika kita ingat mati, maka kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud menyembah kubur di sini adalah menjadikan kubur tersebut tempat untuk meminta hajat, tempat untuk memenuhi hajat, ya, atau tempat untuk mengadu agar kita bisa lepas dari kesulitan, ya. Sekarang ini mungkin sudah mulai berkurang, ya. Jadi kalau dulu ada musim namanya musim pasang nomor, ya kan, musim pasang togel, banyak orang yang ke kuburan minta nomor dan seterusnya. Itu zaman dulu. Tapi sekarang Allah alam bisawab, insyaallah sedikit demi sedikit ini kita sudah kikis, ya kan, bahwasanya orang yang sudah wafat, orang yang sudah mati itu tidak akan bisa memenuhi hajat orang yang masih hidup, ya. Bahkan dia butuh kita, butuh didoakan oleh orang-orang yang hidup, ya. Dan ini tentu perbuatan syirik, ya, syirik besar, ya. Harus kita ingatkan orang-orang terdekat kita agar tidak ada keyakinan terhadap satu kuburan bahwa kuburan tersebut bisa memenuhi hajat atau bahkan bisa membahayakan, ya kan? Sering menganggap ini kuburan, ya, jangan seperti ini nanti bisa mudarat atau bisa kualat dan seterusnya. Maka sesungguhnya orang yang sudah wafat dialah sebenarnya yang dibutuh untuk didoakan dan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara syirik, bentuk-bentuk syirik yang juga banyak terjadi adalah, ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini jelas ya, syirik besar. Kalau kita ingin berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dosa selanjutnya adalah yang sering juga terjadi adalah sebagaimana disebutkan oleh al-muallif, riya, ya. Apa itu riya? Riya termasuk salah satu contoh syirik kecil. Riya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya. Ya, ketika kita beribadah kepada Allah dengan tujuan ya agar dipuji oleh orang lain, ya, agar dilihat ya oleh orang lain, maka rusaklah amal ibadah kita. Nah, para ulama membagi kondisi riya dalam ibadah, ya, karena terkadang kan ketika sholat kita di awal niatnya sudah benar-benar ikhlas karena Allah, niatnya lurus gitu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di tengah jalan, ketika kita mendengar ada suara orang, mungkin orang yang kita hormati, kita lantas memperbaiki sholat, ya, memperindah bacaan dan seterusnya dengan tujuan agar didengar oleh orang tersebut atau agar dipuji. Maka dalam hal ini ada beberapa konsekuensinya. Ketika kita membiarkan riya tersebut berkelanjutan sampai akhir sholat, maka para ulama mengatakan sholatnya tidak bernilai apa-apa. Ya, kemudian kalau kita melawannya, kemudian kita berta'awuz, ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah riya tersebut tidak mengapa. Karena banyak sekali memang godaan seorang hamba ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, termasuk bagian dari syirik adalah kepercayaan adanya pengaruh bintang dan planet terhadap berbagai kejadian dan kehidupan manusia. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata Rasulullah SAW salat bersama kami salat subuh di Hudaybiyah, di mana masih ada bekas hujan yang turun di malam harinya. Lantas Rasulullah SAW pernah bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'min bi wa kafirun bil kawkab, wa amma man qala mutirna bi nawi kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Rasulullah katakan, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Allah berfirman, pagi ini di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang berkata, kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang. Adapun orang yang berkata hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Jadi hujan, ya, atau rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disebabkan semata-mata karena bintang ini atau bintang itu. Memang ya dalam ilmu falak atau ilmu kebintangan, ya, itu ada telah teliti sebab akibat turunnya hujan, ada sebab akibat terjadinya cuaca tertentu pada suatu daerah. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak boleh berkeyakinan bahwa semua itu terjadi semata-mata karena bintang-bintang tersebut. Tapi kita harus meyakini semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang ketiga selanjutnya adalah tiarah, ya. Tiarah. Kita mungkin pernah dengar istilah tiarah. Pernah dengar Pak ya? Tiarah. Tiarah adalah merasa sial, gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab ini diambil dari kata toir, burung, begitu. Karena pada masa jahiliyah, ya, seorang ketika ingin bepergian mengundi nasibnya dengan burung tersebut. Diterbangkannya burung, kalau terbangnya tidak lurus, ya, atau terbangnya ke kiri, dia membatalkan safarnya atau membatalkan keberangkatannya karena beranggapan
bahwa hari tersebut adalah hari sial. Ini bisa berbahaya. Kalau ke kanan maka dia melanjutkan perjalanannya. Ini makanya disebut dengan tiarah. Tapi banyak definisinya, maksudnya adalah kita menganggap sesuatu, baik yang kita dengar, baik yang kita lihat, ya, atau kayak ya, yang kita berkaitan dengan waktu juga. Yang kita dengar, kita lihat dan berkaitan dengan waktu. Kita akan mendengar suara tertentu, kemudian menganggap ini akan terjadi sesuatu, kan begitu. Dulu mungkin banyak keyakinan, misalnya ketika lewat burung burung gagak, ya kan? Oh, ini berarti bahaya, kita nggak boleh safar, begitu. Keyakinan seperti ini bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik, ya. Begitu juga dengan waktu, ya. Ada yang menganggap waktu ini adalah waktu yang bisa menyebabkan sial, bisa menyebabkan mudarat, lantas dia membatalkan aktivitasnya. Maka ini bisa terjatuh ke dalam tatayyur, ya, menganggap sesuatu itu sial, ya. Misal pada bulan Muharram kemarin ini banyak keyakinan seperti itu. Pada bulan ini tidak boleh melakukan akad nikah, kan begitu, karena nanti bisa kacau, gitu kan, atau bisa menyebabkan bahaya terhadap pernikahannya. Maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil, ya, dilarang dalam syariat Islam. Nah, namun kalau pertimbangannya bukan karena itu, ya, tidak menjadi masalah, ya. Yang menjadi masalah adalah karena ada keyakinan waktu tersebut memiliki bahaya, bisa menyebabkan sial, bisa menyebabkan mudarat kalau kita laksanakan pada waktu itu. Tapi kalau kita mengatur waktunya karena memang mencari waktu yang tepat, maka hal ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah keyakinan adanya mudarat apabila kita melakukan hal-hal tersebut atau melakukan aktivitas di waktu yang kita anggap sial tersebut. Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun, ya, tiarah itu syirik, ya. Tiarah itu syirik, dan ini jelas merusak tauhid seorang muslim, ya. Apalagi ketika melewati tempat tertentu, begitu. Ada anggapan ini tempat kalau kita lewat dari depan bisa menyebabkan bahaya, harus lewat dari samping dan seterusnya. Keyakinan seperti ini harus kita hilangkan, ya. Karena ada juga orang yang seolah-olah seperti bisa membaca masa depan, misalnya cuaca seperti ini, jangan keluar, gitu. Ketika melihat ada burung yang lewat, membatalkan aktivitasnya. Ini nggak jadi, nggak boleh kita begini, karena saya melihat ada sesuatu, gitu. Maka hal ini dilarang dalam syariat Islam. Jadi lakukan aktivitas, ya. Yang perlu kita yakini dalam diri kita adalah tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua ini harus kita buang, ya, karena ini merusak kesempurnaan tauhid, ya. Karena memang ada di antara keyakinan nenek moyang dulu mungkin kalau begini, ya, jangan lakukan ini, begitu. Itu sekarang sudah mulai hilang karena dianggap itu tahayul, ya, gitu. Misalnya kalau yang anak muda jangan duduk di pintu, ya kan, nanti jodohnya susah, kan begitu. Kalau laki-laki nantinya punya malam, itu perempuan, ya. Tapi sebenarnya kalau orang tua kita dulu tujuannya itu agar merubah sikap, ya, bukan konsekuensinya yang tidak masuk akal, ya. Tapi ketika kita yakin konsekuensinya masuk akal, ini bisa jatuh ke tatayur, gitu. Bisa jatuh kepada menganggap sesuatu bisa menyebabkan mudarat, padahal tidak ada kaitannya. Yang mungkin orang tua dulu kita mendidik seperti itu dengan tujuan agar kita takut, ya. Tapi saat ini kita harus membuang keyakinan itu, ya. Misal kalau lagi hamil, ya kan, tidak boleh mengambil jarum atau gunting, itu bahaya, bisa keguguran. Nah, sebenarnya kan bisa bahaya, bisa tercucuk atau kena gunting itunya. Tapi ketika ada keyakinan bahwa itu bisa menyebabkan langsung, ya, kalau tidak kena nanti bisa berbahaya, ya. Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Baik, ini dosa
yang ketiga yang dianggap biasa. Ini masih banyak di kalangan masyarakat menganggap sesuatu bisa menyebabkan sial, bisa menyebabkan mudarat. Maka hal ini dilarang dalam syariat Islam. Rasulullah juga pernah mengatakan, "Man raddat muqiyamah min hajatin faqad asyrak." Qalu ya Rasulullah, "Ma kafaratu dzalik?" Qala an yaqula ahadukum, "Allahumma la khayra li illa khairuk, wa la khayra illa khairuk, wa la ilaha khairuk." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang kepercayaan tiarahnya mengurungkan hajat, membatalkan hajatnya yang tidak dilakukannya, maka ia telah melakukan syirik. Ya. Jadi ketika kita membatalkan hajat gara-gara sesuatu yang bisa kita anggap membuat sial, maka hal tersebut telah berarti ia telah melakukan perbuatan syirik. Kemudian para sahabat mengatakan, bagaimana menghapus dosanya tersebut, kafarat atau tebusan daripadanya? Beliau bersabda, hendaklah dia berkata, Allahumma, ini doanya. Ya, kita harus banyak doa ini, Allahumma la khayra illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Wa la khayra illa khairuk. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang berasal dari Engkau. Maksudnya tidak ada keburukan yang terjadi kecuali keburukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa la ilaha ghairu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak selain Engkau. Oleh karena itu, yang perlu kita camkan selalu adalah kita dalam menghindari pesimis atau bernasib sial terhadap sesuatu. Kadang begitu. Kadang kita menganggap kalau kerja sama kawan kayaknya sial aja nih samamu, kan gitu. Dapat sial aja. Itu termasuk juga bagian dari teori. Kalau jalan sama dia kayaknya rezeki lu lancar, kan gitu. Ada seperti itu ungkapan-ungkapan yang terlontar dari diri kita. Sial aja nih dapatnya kalau sama dia. Maka ini juga termasuk dalam maka jangan mengkait-kaitkan mudarat yang kita dapat atau sesuatu yang tidak kita senangi dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Atau menganggap anak sial, kan begitu. Karena ini kadang ada ungkapan seperti itu. Anak-anak dianggap anak sial. Ada yang anak sial. Ya, anak itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada yang bisa milih-milih. Orang kaya, ya kan, berapa banyak orang kaya menghabiskan jutaan hartanya demi mendapatkan anak, kan begitu. Kita yang sudah mendapat anak banyak bukan, ya kan? Tapi masih ada anggapan bahwa ada anak sial. Ini jelas dilarang sekali dalam syariat Islam. Maka tetaplah optimis, ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tiga dosa yang dianggap biasa. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan ibadah yang kita sampaikan sedikit lagi, ya. Ini yang ada yang ke-6 sebenarnya, yang sebelumnya hampir sama.